Hai parents, welcome to Miss Trisha channel. Apa kabar? Miss Trisha harap semuanya selalu sehat. Nah, di video kali ini Miss Trisha akan membahas mengenai satu tema yang diberi judul Anakku Susah Belajar. Nah, seperti apa pemaparannya? Sebelum itu, Miss Trisha ingatkan untuk parents yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya sehingga setiap kali ada video yang terbaru dari Miss Trisha, parents bisa mendapatkan notifikasinya. Mendengar kata belajar bersama anak, yang terbayangkan di pikiran kita adalah proses yang cukup rumit. Terlebih dengan situasi sekarang ini yang mengharuskan para orang tua untuk meluangkan waktu lebih banyak mengajari anak-anak di rumah. Memang proses belajar mengajar di rumah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kecuali jika profesi kita atau profesi parents adalah seorang guru. Sebelum pembahasan kita lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu proses belajar. Secara tradisional, belajar adalah proses penambahan pengetahuan. Tetapi sebenarnya, definisi belajar memiliki makna yang sangat kompleks. Tentunya, kita tidak akan membahas berbagai definisi atau teori-teori mengenai belajar di sini. Kita bisa menyimpulkan bahwa proses belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi pada individu dalam usahanya untuk mencapai berbagai kompetensi dan keterampilan. Ini bisa kita sederhanakan lagi sebagai proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Bagi sebagian anak, proses belajar mungkin bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Apalagi saat ini anak lebih sering berada di rumah daripada di sekolah. Otomatis peran parents selain sebagai orang tua tentunya juga bertambah, yaitu menjadi seorang guru. Meskipun terlihat sulit, banyak cara yang bisa dilakukan parents di rumah agar anak-anak bisa menikmati proses belajar. Parents bisa melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terus berikan dukungan untuk anak. Pahami kesulitan mereka dan berikan penghargaan pada setiap pencapaian dan kemajuan, sekecil apapun itu. Tunjukkan perhatian yang hangat pada mereka, sehingga lingkungan belajar yang positif bisa tercipta. Pendekatan ini akan jauh lebih efektif daripada kita menerapkan hukuman setiap kali mereka melakukan kegagalan. Hindari juga memberikan hadiah atau iming-iming yang tidak perlu agar anak mau melakukan sesuatu. Lebih baik berikan mereka motivasi daripada memberikan nasihat yang panjang dan lebar. Apalagi jika terkadang disertai dengan ancaman-ancaman. Tentu ini bukanlah hal yang baik. Selanjutnya, ketahui apa yang menjadi kelemahan anak. Setiap anak
memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Orang tua yang memiliki ekspektasi tinggi pada anak seringkali membuat anak mengalami stres dan justru malah mengurangi motivasi belajar mereka. Daripada demikian, parents mungkin bisa lebih memahami apa tekanan yang dirasakan oleh anak saat mereka belajar. Tanyakan pada mereka, apakah ada topik pelajaran yang sulit dimengerti? Jika anak cukup sulit mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan mereka, parents bisa mencoba berbicara dengan guru di sekolah untuk mencari tahu akan hal ini. Dengan demikian, kita bisa paham bantuan apa yang memang dibutuhkan oleh anak-anak dalam belajar. Selanjutnya, parent, jangan terlalu serius. Memang belajar itu perlu fokus, tetapi jika dilakukan dengan sangat serius, anak akan merasa tertekan. Tekanan ini justru seringkali menjadi penyebab mengapa anak berhenti menyukai belajar. Jadikanlah belajar bersama anak menjadi kegiatan yang menyenangkan. Cobalah bergembira bersama mereka dan jika diperlukan, berikan pelukan yang hangat dan tertawa bersama. Parents, beri waktu untuk anak juga melakukan hobi mereka atau apapun yang mereka sukai. Belajar memang penting, tetapi melakukan sesuatu yang mereka sukai juga tidak kalah penting. Jangan sampai parents memforsir anak untuk terus belajar sampai anak tidak punya waktu untuk bermain dan melakukan apa yang mereka sukai. Dengan memberikan waktu bagi mereka untuk melakukan hobi atau hal apapun yang mereka sukai, sebenarnya itu juga bisa menjadi motivasi bagi mereka. Karena dengan keseimbangan antara belajar dan melakukan hobi, efektivitas belajar bisa semakin meningkat. Lalu, apakah ada proses belajar yang bisa dikatakan gagal? Parents, sebenarnya gagal itu sendiri adalah bagian dari proses belajar. Saat anak mengalami kegagalan, sesungguhnya dia belajar banyak hal. Antara lain, improvement. Artinya, anak akan belajar untuk berusaha lebih giat lagi agar tidak kembali gagal. Selama parents terus memberikan dukungan, maka kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh mereka. Selanjutnya adalah problem solving. Saat anak merasa gagal dalam menguasai pelajaran, ajak anak untuk mencari tahu gimana letak kegagalannya. Dengan demikian, mereka akan belajar untuk memecahkan masalah, lalu mencari solusinya. Parents, anak juga bisa mendapatkan experience dari kegagalan. Maksudnya, kegagalan memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi, buatlah mereka merasakan bahwa kegagalan adalah sebuah pengalaman yang pasti akan terjadi. Dengan demikian, anak belajar bahwa tidak semua hal akan terjadi sesuai dengan keinginan mereka. So parents, banyak hal
yang bisa dijadikan sebagai proses belajar. Karena sesungguhnya belajar itu bukan hanya proses untuk menjadi pintar, tapi proses untuk mengenali diri sendiri. Selamat menikmati proses belajar bersama buah hati. Jadikan momen tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena meskipun gagal, tetap ada sesuatu yang bisa menjadi pelajaran. Jika parents merasa bahwa tayangan ini bermanfaat, please like and subscribe supaya lebih banyak lagi parents yang bisa berkembang melalui channel ini. Atau jika parents ingin memberikan usulan, saran, ataupun masukan, bisa menuliskan komen di kolom komen ya. So parents, stay happy, stay healthy, until we meet again. Miss Trisha, sign out.